Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu seperti biasanya ya. Sebenarnya aku tuh gak pengen review film ini, karena menurut aku ini film yang pernah aku tonton sih. Tapi karena ada beberapa DM-an yang minta di-review di film, ya udah mari kita bahas fullnya di sini. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo luangkan waktunya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya. Film diawali pada sebuah laboratorium yang sedang memperhatikan kuning telur yang disuntikan cairan hijau misterius. Dan hanya dalam hitungan detik, sel telur ini dapat membelah diri menjadi dua bagian. Mantap bener, kalau mau duplikat sesuatu, tinggal suntikin aja nih serum. Iya kan guys? Di sisi lain, tampak para pekerja sedang membuat sebuah bintang yang bertuliskan nama Elizabeth Sparkle yang merupakan selebritis legendaris yang sangat terkenal. Selama setahun pertama, para penggemar berkumpul untuk mengabadikan momen bersama bintang tersebut sebagai bentuk rasa cinta mereka. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang udah nggak lagi memperhatikannya. Retakan pun mulai muncul di bintang itu, namun tidak ada sesiapa pun yang memperbaikinya. Kini, setelah ia menginjak usia parubaya, dirinya sulit mendapatkan tawaran pekerjaan. Tetapi ia masih bertahan menjadi pembawa acara aerobik di sebuah stasiun televisi. Hingga suatu hari, ia menemukan toilet wanita yang sedang rusak. Jadi dia menggunakan toilet pria secara diam-diam. Saat berada di dalam, seorang pria parubaya yang merupakan pemilik stasiun televisi tersebut yang bernama Harvey masuk ke toilet. Tampak ia sedang menelpon seseorang dan mengeluh tentang usia Elizabeth yang sudah sangat tua. Harvey juga berkata bahwa dirinya membutuhkan seseorang wanita muda yang masih fresh, seksi, dan mempesona untuk menggantikan Elizabeth sebagai pembawa acara yang baru. Bosnya ini nggak sadar guys, ada Elizabeth di dalam toilet tersebut. Dan Elizabeth ini mendengar semua hujatan serta rencana bosnya ini. Setelah si bosnya ini pergi, Elizabeth keluar dan bercermin sembari memproses apa yang baru saja ia dengar. Saat makan siang bersama, ia tak menyangka bosnya ini akan memecat dirinya pada hari itu. Padahal hari itu tuh tepat hari ulang tahunnya Elizabeth yang ke-50 tahun. Elizabeth merasa sedih bercampur aduk hingga tak dapat berekspresi dan berkata-kata apapun. Dalam perjalanan pulang, ia melihat papan reklame miliknya diturunkan dan tiba-tiba mobilnya bertabrakan dengan kendaraan lainnya. Saking gak fokusnya nih si Elizabeth mengalami kecelakaan. Elizabeth pun dibawa ke rumah sakit. Beruntunglah sang artis tak mengalami luka serius dan dokter pun mengizinkannya untuk pulang. Dokter yang melihat tanggal lahir Elizabeth hari ini, ia lalu mengucapkan selamat kepada Elisa. Namun, Elizabeth merasa sangat sedih di usia 50 tahunnya ini guys. Setelah sang dokter ini pergi, si perawat berkata ia harus melakukan pemeriksaan kembali dan mulai melihat tulang punggung Elizabeth. Kemudian si perawat berkata bahwa dirinya memiliki tulang punggung yang sempurna. Setelah memeriksanya, sang perawat pun memberikan jaket Elizabeth kembali dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat berada di luar, Elizabeth menemukan sesuatu di dalam kantong jaketnya ini yang ternyata perawat tadi meninggalkan sebuah bungkusan yang dimana isinya merupakan sebuah flash disk bertuliskan substance beserta nomor telepon dan catatan kecil yang bertuliskan itu mengubah hidup saya. Tiba-tiba, Elisa bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Fred. Ia berkata bahwa Elizabeth masih secantik dulu. Ia lalu memberikan nomornya kepada Elizabeth. Saat berada di rumah, Elizabeth menonton isi flash disk tersebut. Ternyata itu hanyalah sebuah video seseorang yang sedang mengiklankan sebuah produk yang bernama Substance, di mana produk ini dapat memberikan penggunanya pengalaman hidup baru sebagai seseorang yang lebih muda dan lebih baik lagi. Pengguna akan memiliki dua tubuh dan harus bergantian hidup setiap 7 hari ke depan. Namun Elizabeth tidak percaya dan merasa bahwa video ini hanyalah sampah. Ia lalu membuang flash disk tersebut ke tempat sampah. Malam harinya, tampak Elisa yang sedang stres berat ini pergi ke sebuah bar dan meminum banyak sekali air keran. Namun ia segera kembali ke rumahnya dan muntah karena tubuhnya yang semakin tua ini sudah tak kuat menerima minuman tersebut. Merasa frustasi, ia lalu melempari bola salju ke fotonya yang terlihat masih muda. Kemudian dirinya mengambil kembali flash disk yang ia buang tadi lalu menghubungi nomor yang tertera. Terdengar suara misterius seseorang yang menanyakan alamat rumah Elizabeth. Elizabeth pun kemudian memberikan alamat rumahnya dan menutup telepon. Keesokan paginya,
Elizabeth sedang membaca koran dan merasa kesal melihat iklan panggilan casting yang dimana mereka menginginkan Elizabeth baru untuk pertunjukan mereka. Ia lalu membuang koran tersebut. Kembali dirinya memeriksa surat-surat yang masuk dan menemukan sebuah amplop hitam berisi sebuah kartu dengan nomor 503. Ia pun lalu pergi ke alamat yang mereka berikan. Lokasi tersebut berada di gang yang kumuh. Elizabeth kemudian membuka pintu menggunakan kartu yang ia dapat tadi, menaiki sebuah pintu menuju ruangan yang sangat gelap, dan sampai di sebuah ruangan terang berisikan lemari dengan berbagai macam nomor. Ia lalu menuju ke nomor yang tertera di kartunya, membuka lemari tersebut yang berisikan sebuah kardus. Ia lalu mengambilnya dan pulang ke rumah. Saat di rumah, dirinya membuka kotak tersebut yang berisikan berbagai macam alat dan obat-obatan, bahkan makanan yang akan ia gunakan nanti. Kemudian dia membaca petunjuk cara penggunaannya. Elizabeth hanya dapat mengaktifkannya sekali dan menstabilkan diri setiap hari, serta bergantian hidup setiap 7 hari sekali tanpa terkecuali. Dan juga sebuah peringatan yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka tetaplah bagian dari diri sendiri. Setelah melihat dirinya di cermin, Elizabeth menyuntikkan cairan hijau tersebut ke tubuhnya. Tak lama kemudian, Elizabeth merasakan sakit yang luar biasa dan ambruk di lantai. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Tampak pula pupil matanya berduplikat, serta punggungnya terbelah dan mengeluarkan sesuatu yang ternyata seorang manusia yang merupakan bagian dari Elizabeth sendiri. Dirinya melihat ke cermin, tampilan baru Elizabeth yang jauh lebih cantik dan lebih muda. Saat melihat ke arah matanya, tampak pupil matanya dengan cairan hijau yang bersembunyi di balik mata birunya ini. Elisa baru ini tiba-tiba muntah dan mengeluarkan cairan berwarna hijau. Ia lalu menutup punggung Elizabeth tua dengan jahitan, kemudian menyuntikannya dengan cairan makanan khusus. Keesokan paginya, Elizabeth baru ini mendengar suara lengkingan di telinganya dan hidungnya pun mengeluarkan mimisan. Ia baru ingat bahwa dirinya harus menyuntikkan cairan penstabil setiap hari agar tubuhnya baik-baik saja. Ya, namanya juga ciptaan manusia ya guys. Mana bisa sebaik ciptaan Tuhan. Ia lalu bergegas mengambil peralatan yang ada di dalam kotak, kemudian mengambil cairan tulang belakang dari tubuh Elizabeth tua dan menyuntikannya ke tubuh barunya. Setelah kegilaan itu, barulah tubuh Elizabeth ini baik-baik saja. Kemudian, Elizabeth baru ini pergi membeli pakaian bagus untuk ia gunakan saat audisi nanti. Elizabeth pun memperkenalkan dirinya sebagai Sue. Harvey sangat terkesan melihatnya dan segera memperkerjakannya. Namun Sue hanya akan menerima tawaran Harvey dengan satu syarat. Dia dapat bekerja 2 minggu sekali karena dirinya harus merawat sang ibu yang sakit. Harvey yang sangat terpesona dengan kecantikan baru Sue dan ingin Sue tampil di acaranya, setuju-setuju aja nih dengan syarat itu. Dasar kakek buaya, ampun dah. Selama seminggu ini, Sue menjadi pusat perhatian. Papan reklame baru dengan wajahnya pun telah muncul. Dia memastikan tubuhnya untuk tetap stabil setiap hari. Namun, tubuh Elizabeth tua ini tak ia pindahkan dari awal mereka bertukar kehidupan. Di akhir pekan, Sue menggunakan perlengkapan sebuah alat untuk menukar kehidupan mereka. Saat darah mereka saling bertukar, mereka berdua akan bergantian hidup. Kali ini giliran tubuh Elizabeth tua yang aktif, dan Elizabeth muda jatuh pingsan di atas tubuhnya. Elizabeth merasakan kesakitan pada punggungnya akibat luka tersebut. Setelah berganti pakaian, Elizabeth pergi ke stasiun, dan di sana ia lalu disambut si bosnya dengan sebuah kotak berisikan barang-barangnya dulu. Kemudian pergi meninggalkan Elizabeth tanpa mengucapkan selamat tinggal. Siapa nih yang punya bos sifatnya kayak gini juga? Komen ya. Kini hari-hari Elizabeth menjadi sangat membosankan, dan dia sudah tak sabar berubah menjadi Sue kembali. Ia menuliskan jadwal mereka di kalender. Tak lupa Elizabeth menyetok kembali makanan dan alat-alat lainnya yang pasti mereka berdua butuhkan. Sebuah amplop hitam yang berisikan surat pemberitahuan bahwa pesanannya sudah tiba. Ia pun kembali mengunjungi lokasi kumuh dan mengambil paketnya. Lalu kembali ke rumah dan menyimpannya sebagai persediaan. Waktu berlalu, kini Sue sudah kembali. Ia lalu mencari dinding berlubang di kamar mandi dan mulai merobohkannya. Ruangan ini dibuatnya guna menyimpan tubuh mereka yang sedang beristirahat. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba terdengar bunyi bel, yang merupakan tetangga apartemennya yang merasa gaduh atas kebisingan yang dibuat oleh Sue. Namun ketika melihat wanita cantik dan seksi yang keluar, ia seketika lupa akan keluhannya. Setelah ruangan tersebut siap, Sue lalu menyembunyikan tubuh Elizabeth dan foto besarnya di dalam ruangan tersebut. Kini Sue memulai hidup barunya secara nyata. Keesokan harinya, ia mulai membawakan acara TV yang dulu sering dibawakan oleh Elizabeth. Semua orang memuja bakat yang ia miliki.
Memiliki tubuh yang sempurna untuk ia pamerkan membuatnya semakin berkilau. Su pergi berpesta bersama rekan lainnya. Bahkan ia juga mulai mengenal pria dan mau uwe-uwe. Namun tiba-tiba Su mendengar suara melengking dan hidungnya kembali mimisan. Pertanda bahwa Su dan Elizabeth sudah harus bertukar kehidupan. Dia lalu berlari ke kamar mandi, segera membuka kamar rahasia dan melihat tubuh Elizabeth menggeliat saat menghabiskan kantong makanan terakhir. Namun Su yang ingin berasal-lolei dengan Majnun merasa putus asa. Ia lalu melanggar aturan, guys. Bergegas dirinya mengambil cairan tulang belakang Elizabeth untuk disuntikan ke dalam tubuhnya dan kembali asal-lolei dengan Majnun. Namun saat akan lanjut, tubuh Su tiba-tiba terlepas dan bercucuran sirup koko pandan yang membuat Su ketakutan. Tiba-tiba ia terbangun dari mimpi buruknya. Ia lalu bergegas melakukan pertukaran tubuh. Elizabeth bangun di pagi hari, melihat kekacauan yang ditinggalkan oleh Su di apartemen dan sebuah pesan dari Majnun yang mengatakan bahwa ia akan kembali mengambil sepedanya. Saat ingin mengambil tulisan tersebut, Elizabeth merasa ngeri melihat tangannya tampak menua. Ia pun mengetahui bahwa waktu tambahan yang Su habiskan mempunyai konsekuensi. Segera ia mencuci jarinya, namun tak ada perubahan. Ia lalu menelpon dan meminta penjelasan kepada pihak substan. Lalu orang tersebut berkata bahwa masalah yang dirinya maupun kembarannya lakukan tak dapat diperbaiki. Elizabeth lalu menyalahkan Su atas kejadian ini. Kembali, tuan tersebut mengingatkan bahwa mereka bukanlah orang yang berbeda. Terpaksa, ia harus membereskan sisa perbuatan si Su ini. Sambil berkemas, Elisa menonton TV dan melihat acara yang dibawa oleh Su, yang membuat dirinya kesal, dan akhirnya ia mematikan TV tersebut. Kemudian tetangganya mengetuk pintu rumah dan nekat mengajak Su untuk berkencan. Namun Elizabeth tak mau menjawab sama sekali. Seperti biasa, Elizabeth kembali mengambil persediaan kotak isi ulangnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti memanggil nama Su. Karena takut, ia pun kabur dari tempat tersebut menuju sebuah restoran. Di sana ia membuka sarung tangannya yang ia kenakan. Terdengar seorang pria berkata bahwa 7 hari seperti waktu yang lama. Dan Elizabeth melihat ke tangan pria itu yang memiliki tanda yang sama yang seperti ia miliki di lengannya juga. Kemudian si pria tersenyum dan dengan sengaja menjatuhkan dompetnya. Elizabeth melihat sebuah kartu yang bertuliskan nomor 207 seperti miliknya. Ternyata kakek tua ini merupakan tubuh asli perawat yang memberikannya flash disk sewaktu di rumah sakit kemarin. Ia pun mulai berbagi pengalamannya. 7 hari merupakan hari yang panjang dan membosankan untuk mereka. Apalagi setelah menggunakan obat tersebut, ia semakin membenci tubuh aslinya. Si kakek juga bertanya apakah kini kembarannya sudah mulai menggerogotinya. Elizabeth berlari ketakutan keluar dari kafe tersebut. Saat berada di depan apartemennya, ia bertemu dengan Majnun, pria yang bersama Su tadi malam. Mereka tanpa sengaja bertabrakan. Si pria ini berteriak kepada Elizabeth. Hal itu membuat Elizabeth semakin sedih, karena tidak ada sesiapa pun yang kini mencintai dirinya, terkecuali Fred, pria yang ia jumpai waktu di luar rumah sakit kemarin. Bergegas Elizabeth mencari nomor telepon yang diberikan oleh Fred. Kemudian ia menelpon Fred dan mengajaknya untuk bertemu makan malam bersama. Elizabeth pun menggunakan dress terbaiknya dan berdandan dengan meniru gaya Su. Saat akan keluar, dirinya melihat papan reklame dengan foto Su yang membuat ia merasa tidak pede. Ia kembali ke kamar mandi, lalu dirinya kembali memperbaiki riasannya agar sesuai dengan usianya. Namun ketika ia mencoba untuk pergi, pemandangan papan reklame tadi terus menghantuinya. Kembali Elizabeth ke kamar mandi dan memperbaiki riasannya dan menjadi gila karena gak pede dengan tubuh kembarannya itu, guys. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak pergi dan mengabaikan semua pesan dari Fred. Kasian banget dah Mbak Elizabeth, jadi kayak orang depresi gitu. Padahal tua itu wajar ya guys. Minggu berikutnya saat Su sedang syuting, ia panik saat merasakan tonjolan muncul dari belakang. Namun saat ia berdiri, tonjolan tadi menghilang. Kru yang merekam melihat ada sesuatu yang aneh terjadi dan memutar ulang adegan tadi untuk memeriksanya. Su merasa khawatir dan meminta break sebentar lalu keluar menuju ruang ganti. Ia mulai mendorong tonjolan tadi hingga mengeluarkannya melalui perut yang ternyata itu adalah paha ayam mail, guys. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Su saat akan bertukar tubuh dengan Elizabeth. Ketika terbangun dari pertukaran itu, Su melihat sisa-sisa makanan yang ditinggalkan oleh Elizabeth yang makan banyak untuk mengatasi depresinya. Su pun marah lalu menghubungi nomor substan tersebut dan menceritakan keluhannya. Ia berkata, Elizabeth hanya bermalas-malasan, sedangkan ia hampir tak punya waktu untuk bersenang-senang. Jawaban yang ia terima, tetap tidak ada dia atau kamu. Kalian itu merupakan satu. Ketika tiba di lokasi syuting, Su terkejut saat kru memberitahu bahwa rekaman acaranya telah dibatalkan. Lalu dirinya disuruh untuk pergi ke ruangan Harvey.
Su merasa gugup. Ternyata Su kini menjadi sangat populer, sehingga mereka semua ingin Su tampil sebagai pembawa acara spesial malam tahun baru. Karir Su kini semakin meroket, dan hari-harinya disibukkan dengan berbagai undangan ke stasiun TV. Untuk beberapa waktu, Su tak ingin menukar tubuh mereka dulu. Jadi, ia kembali melanggar aturan. Akibat perbuatan Su ini, kini tulang punggung Elizabeth tampak menjadi sangat buruk. Waktu berlalu, Elizabeth kini kembali. Dia berteriak histeris mendapat tubuhnya yang semakin menua dalam waktu singkat. Kakinya sebelah nyaris tak dapat bergerak. Segera ia menelpon pihak substan dan menyampaikan keluhannya. Namun kali ini pria di telepon bertanya, apakah Elizabeth kini ingin menghentikan programnya? Namun tubuhnya tak akan kembali, dan Su pun tak ada lagi. Mengingat karir Su yang saat ini sedang melayang tinggi, ia pun menolak tawaran tersebut. Justru si Elizabeth ini menyalahkan dirinya, seolah-olah ia lupa bahwa mereka ini orang yang sama. Pada malam terakhir, Elizabeth yang sedang menonton ingin bangun dari kursinya, namun kakinya kaku dan sulit untuk digerakkan, hingga dirinya memaksakan dan membuat ia merasa kesakitan. Ia lalu mengambil buku resep masakan yang diberikan oleh mantan bosnya yang gedeng itu. Elizabeth mulai masak semua makanan yang tertulis di buku resep sambil menonton acara Su di TV. Dirinya semakin geram saat Su ditanya pendapatnya mengenai acara Elizabeth dulu, dan Su berkata bahwa itu acara tua dan kuno. Ia lalu melempari layar TV-nya dan jendela ruangan yang tertuju pada papan reklame gambar Su, yang menurut dirinya juga ikut mengejeknya. Kemudian ia menutupi jendela dengan koran. Sebelum akhirnya melakukan perubahan, Elizabeth meneriaki dirinya di depan cermin, seolah-olah mencoba mengingatkan Su untuk mengendalikan perbuatannya. Saat Su terbangun, dirinya terkejut melihat apartemen dalam keadaan menjijikan, dan dirinya pun mulai menghina Elizabeth. Tak tahan dengan hal tersebut, ia lalu mengambil cairan tulang belakang Elisa dalam jumlah besar sebagai stok selama beberapa bulan, karena dirinya tak ingin bertukar kehidupan dulu dengan Elizabeth. Melanggar aturan lagi nih guys, sisunya. Singkat cerita, malam sebelum penampilannya, Su menatap ke arah papan reklame. Kemudian ia pergi ke kamar mandi dan masuk ke ruangan tersembunyi, di mana ruangan tersebut kini dipenuhi dengan sampah makanan untuk tubuh. Bahkan ia juga memberikan Elizabeth makanan yang harusnya itu jatah makanan dirinya ketika sedang berganti tubuh. Kembali Su mengambil cairan tubuh Elizabeth, namun kali ini hanya tertinggal nanah dan darah saja. Bahkan tulang punggung Elizabeth benar-benar sudah terinfeksi guys. Su mulai merasa pusing. Ia kemudian menghubungi pihak substan dan berkata bahwa dirinya sudah tak bisa mengambil cairan penstabil dari tubuh utama. Pria itu berkata bahwa Su telah menghabiskan semuanya. Cairan itu memerlukan waktu untuk beregenerasi. Untuk itu, ia perlu bergantian hidup. Namun Su menolak karena besok merupakan hari spesialnya. Su kini panik, hidungnya mimisan lagi, bahkan sempat jatuh pingsan. Saat sadar, Su berjuang melawan kesakitannya dan tak punya pilihan lain selain kembali ke ruang rahasia dan melakukan pertukaran. Di sisi lain, Mujair yang dibawa oleh Su tadi dengar suara teriakan dan pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Ternyata itu adalah suara Elizabeth yang telah berganti tubuh dengan Su. Betapa terkejutnya ketika ia melihat kondisi tubuhnya yang sangat gila ini melalui cermin. Beruntunglah ia dapat mengunci kamar mandi sebelum terlihat oleh Mujair tadi. Ia kemudian menyuruh Mujair itu untuk pergi. Setelah Mujair itu pergi, dirinya lalu keluar dari kamar mandi dengan sangat kesulitan karena bentuk tubuhnya kini yang sudah sangat amburadul. Ia lalu mengambil telepon yang ada di ruang tamu dan menelpon pihak substan untuk memberhentikan programnya. Lalu ia membawa poster lamanya keluar dari ruangan. Keesokan paginya, sebuah amplop hitam datang yang berisikan pesan bahwa paketnya telah tiba. Elizabeth menutupi dirinya menggunakan kain sebanyak-banyaknya, dan ketika hendak keluar, ia berteriak kepada tetangganya yang langsung bersembunyi karena ketakutan. Ia pun berlari menuju gang dan segera mengambil paket terakhirnya ini. Setiba di rumah, dirinya lalu membuka kotak tersebut dan menemukan jarum suntikan berisi cairan hitam. Tiba-tiba ia mendengar suara yang memberitahukan bahwa tidak ada jalan kembali. Namun Elizabeth mengabaikan suara tersebut dan menyuntikkan cairan itu ke tubuh Su. Saat mengingat kembali bahwa saat ini Su sedang berada di puncak karir yang bersinar, ia pun tak tega untuk membunuh Su. Segera dirinya mencabut suntikan tersebut. Kemudian ia mencoba membangunkan Su. Dan tiba-tiba keluar sirup koko pandan dari hidungnya Su, menandakan bahwa ia masih bisa hidup.
Segera dirinya mengambil alat pertukaran jiwa, dan Sue pun terbangun. Namun kali ini Elizabeth tidak tidur. Mereka pun saling menatap dengan kaget. Sampai saat Sue melihat Elizabeth mencoba memusnahkannya dengan suntikan itu. Dirinya pun panik dan mengejar Elizabeth, menendangnya ke poster besar miliknya. Elizabeth buatnya tak berdaya, hingga akhirnya mati di tangan Sue. Sue baru menyadari perbuatannya setelah tak ada pergerakan lagi dari Elizabeth. Ia pun berteriak dan menangis. Namun insiden tersebut tak menghentikannya untuk mengingat pertunjukannya nanti malam. Malam harinya, saat sedang hampir selesai dengan riasannya, Sue tiba-tiba terbatuk dan mendengar bunyi lengkingan. Ia pun bergegas lari ke kamar mandi dan meludah ke wastafel. Betapa terkejutnya ia melihat sebuah gigi terlepas dari wajahnya. Ternyata efek obat pemusnah itu baru mulai bereaksi. Dengan mudah giginya copot dan mulutnya mengeluarkan banyak sirup koko pandan. Sue lalu mengingat cairan aktivator yang masih tersisa di kamar mandi. Ia lalu berpikir untuk menggunakannya lagi agar bisa menciptakan duplikat baru sepertinya yang jauh lebih cantik. Dirinya pun lalu bergegas lari menuju apartemen. Namun di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan Harvey dan rekannya. Mereka tak sabar untuk melihat pertunjukan Sue malam ini. Harvey menyuruh Sue untuk tersenyum, namun Sue hanya bisa memberikan senyum biasa tanpa membuka bibirnya. Ya, kalian tahu kan guys, giginya Sue ini udah ompong. Bergegas ia lari dan masuk ke dalam sebuah lift, sembari menekan tombol lift. Namun kali ini justru kukunya yang copot. Tak hanya itu, bahkan daun telinga juga copot dengan sendirinya. Sue panik, namun tak dapat bereaksi, karena ada orang lain di dalam lift. Ia kembali mendengar bunyi lengkingan yang kuat, hingga membuat dirinya kesakitan. Setelah pria itu keluar, Sue segera berlari menuju apartemen dan mencari aktivator tersebut. Padahal di aturan sudah jelas bahwa aktivator hanya dapat digunakan satu kali saja. Bahkan itu juga tertera di botolnya. Namun Sue mengabaikan hal itu. Segera ia menyuntikkan cairan tersebut ke tubuhnya dan berharap cairan itu bekerja. Sue merasakan kesakitan seperti awal mula Elizabeth rasakan saat punggungnya akan terbelah. Dan ketika prosesnya selesai, Sue segera melihat tubuh barunya di cermin. Betapa mengerikan. Bukan wanita cantik yang keluar, justru kini tubuh mereka menjadi satu, yang mana merupakan gabungan antara Sue dan Elizabeth. Jadilah namanya Monster Alice Sue. Setelah memuntahkan cairan hijau, ia lalu menggunakan gaun tadi dan menghias dirinya dengan cantik untuk melakukan pertunjukan. Bahkan dirinya juga mengkeritingkan rambut yang hanya beberapa helai itu. Merasa kurang cantik, ia lalu mengambil poster lama wajah Elizabeth dan memberikannya lipstik. Kemudian pergi ke stasiun. Saat tiba di koridor, ia sangat senang karena disambut oleh banyak orang yang ternyata itu hanyalah imajinasinya saja. Penonton di studio sudah tak sabar melihat penampilan Sue. Lampu di ruangan mulai dimatikan, dan Elisa Sue ini berhasil naik ke panggung tanpa terlihat. Ketika pertunjukan akan dimulai, lampu pun dinyalakan, dan Elisa Sue mencoba berbicara melalui mikrofon. Namun hanya gumaman yang keluar dari mulut anehnya itu. Tiba-tiba, topengnya ini terjatuh dan memuntahkan sesuatu yang membuat semua orang merasa, "Ew." Setelah kejutan awal, seorang wanita berteriak dan seorang pria memanggilnya monster. Hal itu pun membuat seluruh penonton menjadi panik. Sekelompok pria mengelilinginya sambil mendorong tubuhnya sembari berkata monster dan aneh. Elisa Sue terjatuh ke lantai sembari menangis, mencoba berbicara namun tak berhasil. Saat ia berdiri, tiba-tiba lengannya terlepas dan menyebabkan percikan sirup itu menghujani seluruh penonton yang ada di ruangan selama beberapa menit. Seluruh ruangan kini ditutupi dengan warna merah merona dan orang-orang di dalam hampir tak dapat bergerak karena lantai yang licin. Elisa Sue pun berhasil keluar dari gedung tersebut. Ketika dirinya berjalan, ia terjatuh dan seketika tubuhnya ini meledak berkeping-keping. Satu-satunya bagian yang masih hidup hanyalah wajah Elizabeth yang merangkak keluar dari tumpukan untuk mencapai bintangnya. Dia senang berdiri di atasnya sembari mengingat masa kejayaannya dulu, hingga akhirnya ia pun meleleh. Keesokan paginya, alat pembersih lantai membersihkan darah Elizabeth ini seolah-olah hanyalah noda di jalan. Film pun selesai. Apa pendapat kalian dengan film yang satu ini guys? Semoga tidak ada di antara kita yang bernasib seperti Elizabeth ini ya. Oke. Terima kasih karena telah menonton di channel ini. Jika penasaran dengan keseruan filmnya, kalian bisa langsung menonton di situs resmi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.